Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadlur Rahman dengan NIM J3B919149. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dari mata kuliah permainan dan hobi. Di sini saya akan memaparkan tentang permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung yang bernama permainan tradisional Yeye. Sejarahnya, dari penamaan permainan ini ada kaitannya dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan pemain itu sendiri, khususnya pada lompatan yang terakhir. Pada lompatan terakhir, tali direnggangkan oleh pemegangnya setinggi kepalan tangan yang diacungkan ke udara. Kepalan tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang ketika mengucapkan kata merdeka. Gerakan tangan yang menyerupai simbol kemerdekaan itulah yang kemudian dijadikan sebagai nama permainan yang bersangkutan. Kapan dan dari mana permainan ini bermula sulit diketahui secara pasti. Namun dari nama permainan itu sendiri dapat diduga bahwa permainan ini muncul dari zaman penjajahan. Sebenarnya di daerah lain Indonesia juga banyak ditemukan permainan ini, tetapi dengan nama yang berbeda, misalkan dengan nama lompat tali, lompatan, dan lain-lain. Pelaku dari permainan tradisional tali yeye ini berjumlah 4-10 orang. Pemain dibagi dalam 2 kelompok, yaitu pemegang karet dan pelompat karet. Pada umumnya, permainan ini dilakukan oleh kaum perempuan yang masih berusia antara 7-15 tahun. Kaum perempuan yang telah berumur lebih dari 15 tahun biasanya akan segan untuk ikut bermain. Sedangkan kaum laki-laki hanya kadang kala saja ikut serta dalam permainan. Tujuan dalam permainan tradisional yeye ini mengandung nilai kerja keras, ketangkasan, kecermatan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat pemain yang berusaha agar dapat melompati tali dengan berbagai macam ketinggian. Nilai ketangkasan dan kecermatan tercermin dari usaha pemain untuk memperkirakan antara tingginya tali dengan lompatan yang akan dilakukannya. Ketangkasan dan kecermatan dalam bermain yang dapat dimiliki apabila seseorang sering bermain dan atau berlatih melompati tali yeye. Sedangkan nilai sportivitas tercermin dari sikap pemain yang tidak berbuat curang dan bersedia menggantikan pemegang tali jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam permainan. Manfaat dari permainan tradisional yeye ini, yang pertama itu perkembangan tubuh. Permainan yeye dapat menstimulasikan motorik kasar, bermanfaat agar fisik anak menjadi terampil melompat. Keterampilan melompat ini menjadikan pemain lebih cekatan, tangkas, dan dinamis. Mereka tak kenal lelah. Bagi mereka yang penting bermain dengan menyenangkan. Permainan yeye menjadikan otot kuat dan dapat membantu mencegah obesitas pada anak. Yang kedua itu perkembangan emosional. Permainan yang suka bermain lebih dewasa dan bertanggung jawab. Pemain akan mengendalikan amarah dan rasa malunya. Di permainan yeye ini membantu pemain untuk berani melompat dengan ketinggian tertentu. Mental ini mengajarkan pemain untuk berani menerima tantangan dan belajar melalui rintangan yang ada. Pemain juga akan belajar bersikap sabar, mengikuti aturan permainan, dan kritis. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video berikut ini. Peralatan yang digunakan dalam permainan ini adalah karet-karet gelang yang hanya memanjang. Cara menganyamnya adalah dengan menyambungkan 2 buah karet pada 2 buah karet lainnya hingga memanjang dengan ukuran sekitar 3-4 meter. Karet-karet tersebut berbentuk bulat seperti gelang yang banyak terdapat di pasar-pasar tradisional. Permainan ini dilakukan di area terbuka atau biasa disebut outdoor. Oleh karena itu dapat dimainkan seperti di halaman rumah dan lapangan. Di video ini terdapat 4 pelaku untuk memainkan permainan tradisional yeye. Sebelum melakukan permainan, kita
melakukan gambling terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pemain pertama, siapa pemain kedua. Tantangan pertama yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi pinggang. Pada tantangan kedua, kita harus melewati karet tersebut setinggi perut. Jika kita gagal dalam tantangan itu, kita harus menjadi pemegang karet. Lalu sang pemegang karet sebelumnya melanjutkan permainan tersebut. Tantangan ketiga yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi dada. Lalu pada tantangan keempat yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi dagu. Kemudian tantangan kelima yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi hidung. Pada tantangan keenam yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi kepala. Pada tantangan terakhir yaitu kita harus melompati tali tersebut setinggi jika kita mengangkat tangan atau biasa disebut merdeka. Selanjutnya dalam permainan modifikasi, si pemain seperti biasa melakukan nompimpa terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang menjadi pemegang tali dan yang melompati tali. Aturan dari permainan itu yaitu kita harus melompati karet tersebut sebanyak mungkin. Nah, yang paling banyak dia yang menjadi pemenang. Dalam video modifikasi tersebut, nama permainan hasil modifikasinya adalah permainan lompat karet. Lalu apa saja yang dimodifikasi itu dari elemen, pemain, dan aturan. Lalu tujuan modifikasi permainan itu agar media karet tersebut dapat dimainkan dengan cara yang lain dan lebih mudah. Kenapa perlu dimodifikasi? Agar pemain yang memainkan permainan tersebut tidak mudah bosan. Lalu manfaat modifikasi permainan itu sama seperti permainan yang sebelumnya, sebelum dimodifikasi, yaitu untuk perkembangan tubuh dan sistem motorik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.